Tes tes. Suaraku masuk nggak ya? Masuk masuk kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di acara Tech Ramadan Week hari ke-7. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih semangat ya menjalankan puasa hari ini. Jadi ini Tech Ramadan Week terakhir ya, hari ke-7. Di sini materinya juga nggak kalah seru dari kemarin-kemarin. Kemarin kita udah belajar Flutter, belajar desain, belajar copywriting. Sekarang ada materi dari Mas Muhammad Bagus Adi Prayoga, ada materi, mungkin bisa saya hai dulu Mas Bagus. Oke, halo teman-teman semuanya. Ya gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Farhan. Ya, Farhan sendiri masih puasa gimana? tuh? Alhamdulillah sehat. Masih puasa tuh Mas? Masih dong, nanggung nih. Oke, jadi Mas Bagus ini mau menyampaikan materi teach- teachable machine ya, atau bisa kita sebut machine learning. Nah ini materinya juga menarik banget, kita nanti bisa belajar dari konsep-konsep machine learning, ada jenis-jenis machine learning, ada sampai ke contoh penggunaan machine learning itu sendiri. Nah, sebelum materi dimulai, aku mau nyampein info dulu buat teman-teman semua. Dari tim GDSC nanti bakal ngadain door prize buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa dokumentasikan acara kali ini, bisa screenshot materinya, dan nanti bisa upload di story IG teman-teman semua. Bisa ditambahkan keterangan kesannya mengikuti acara kali ini. Dibuat semenarik mungkin dan jangan lupa tag IG GDSC Polines @gdsc.polines. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti dari teman-teman yang beruntung bisa dapat hadiah menarik dari tim GDSC Polines. Mungkin kita bisa langsung masuk materinya aja. Gimana Mas Bagus, sudah siap? Oke, siap 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 dong. Oke, langsung aja diambil alih Mas. Oke, siap. Terima kasih Farhan atas penyampaiannya tadi ya. Sebelumnya aku izin share screen ya teman-teman. Udah terlihat belum ya? Udah Mas, Aman ya? aman-aman. Oh, oke oke. Oke, baik teman-teman. Aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada Mas Farhan selaku moderator tadi, terus juga buat seluruh panitia GTSC Polines. Tak lupa juga buat teman-teman peserta kali ini ya. Ini Maya nih yang join. Sebelum itu, perkenalkan aku Muhammad Bagus Hadi Prayoga di Polines. Aku lagi belajar machine learning, begitu juga dengan penerapan-penerapannya gitu. Dan pada siang hari ini tentu kita akan belajar mengenai teachable machine, di mana teachable machine itu merupakan salah satu produk eksperimen dari Google sendiri. Ya nanti lebihnya nanti ya lebih detailnya. Nah, untuk topik utama pada sesi kali ini itu kita akan belajar nih dari machine learning. Karena ya biar nanti pas penerapannya kita udah gampang kebayang gitulah ya. Terus juga kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari machine learning sendiri. Nanti kita bisa melihat algoritma-algoritmanya. Terus juga kita bakal belajar mengenai alur kerja dari machine learning. Seperti dari awal kita butuh apa aja, terus juga end atau hasil akhirnya itu gimana nanti. Terus juga kita bakal belajar mengenai contoh penggunaan dari machine learning. Terus juga kita setelah tahu semua tentang konsep dasarnya, kita langsung ke teachable mesinnya nanti. Dan juga di akhir kita bakal ada sesi praktek langsung.
Oke, mungkin gitu ya. Oh ya, sebelum itu aku disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini juga aku masih belajar, ya bisa dibilang belum menguasai sepenuhnya. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau salah pengetahuan nanti bisa minta tolong koreksinya ya teman-teman. Nanti kita bisa diskusi bareng. Nah, sebelum itu ini ada meme yang menarik dan sangat menggambarkan mengenai machine learning ini. Di sini kita bisa melihat ilustrasi dari supervised machine learning, di mana ini itu jenis dari machine learning ya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, pada panel pertama ini kita bisa melihat si ibu, anaknya, dan bapaknya ya lagi benerin mobil. Di mana kalau kita analogikan itu si anak itu sebagai si mesinnya, itu si model mesin learningnya. Nah, terus si ibu itu kita gambarkan sebagai programmer atau machine learning engineer-nya. Nah, terus juga ini si ayahnya itu kita bisa menggambarkan sebagai data yang akan mesin pelajari. Nah, si ibu ini kan nunjuk ya, kalau itu yang ditunjuk, sebenarnya dia nunjuk ayahnya. Tapi yang ditunjuk itu bagian ini, bagian belakang ayahnya ini, dan otomatis si mesin tahu ya kalau yang mirip-mirip seperti itu dianggap ayahnya gitu. Nah, terus ini masuk slide yang berikutnya itu pas belanja buah ya. Itu si bayi kan tadi udah ngenalin tuh yang bentuknya mirip, itu ayahnya. Nah, itu pas lihat buah yang susunannya sama, itu dia mengklasifikasikan sebagai ayahnya. Gitu juga dengan saat makan dengan pembantu, dia klasifikasi sebagai ayahnya. Terus juga pas di balon udara, itu dia juga nganggap ayahnya juga. Jadi secara nggak langsung itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa machine learning itu sebuah mesin yang dapat belajar dengan data yang dikasih oleh si programmernya gitu. Nah, ini tadi mungkin sedikit gambaran ya, gambaran kasar mengenai machine learning. Nah, ini ada konsepnya langsung. Oh ya, sebelum itu mungkin kita perlu tahu dulu ya mengenai apa perbedaan antara manusia dan mesin bekerja. Nah, kalau kita sendiri sebagai manusia itu kan lebih ke belajar dari pengalaman ya, pengalaman yang sudah dilalui untuk menciptakan pola serta aturan-aturan untuk mengambil sebuah decision atau sebuah keputusan untuk tindakan di masa depan. Jadi ya emang relate banget lah sama kita lah ya, belajar dari yang telah kita lalui gitu. Ya, sedangkan si mesin sendiri atau komputer itu kan bekerjanya dengan cara sesuai apa yang diperintahkan. Dalam konteks ini itu sesuai yang diperintahkan oleh programmernya ya, atau sesuai programnya gitulah gampangnya. Jadi kalau secara tradisional si komputer ini belum bisa mengambil keputusan berdasarkan data terdahulu gitu. Nah, dari dua konsep tadi antara manusia dan mesin itu lahir nih masalah baru atau sebuah ide baru gitu. Kayak gimana kalau kita membuat sebuah mesin yang dapat belajar seperti manusia, yaitu berdasarkan pengalaman atau data-data yang terlebih dahulu gitu. Maka dari itu muncullah konsep machine learning, di mana dalam poin satu ini kita dapat melihat kalau machine learning is the field of study that give computer the ability to learn without being explicit programmed. Artinya si machine learning itu sebuah memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan mengambil keputusan atau tugas-tugas tertentu tanpa harus secara eksplisit diprogram gitu. Nah, untuk explicit programmed itu artinya tanpa harus dikasih instruksi oleh programmer gitu ya. Seperti
dikasih aturan, dikasih kondisi, terus juga dikasih tindakan yang harus dilakukan. Jadi dengan machine learning itu konsep-konsep yang tradisional atau yang biasa programmer lakukan itu tidak perlu dilakukan ya teman-teman. Terus juga ini pada poin 2, kita bisa melihat kalau machine learning work by processing data. Machine learning itu bekerja dengan memproses data to look for patterns, untuk melihat suatu pola dan membangun model yang dapat digunakan untuk memprediksi masa depan, memprediksi output masa depan atau membuat suatu decision. Jadi emang konsepnya benar-benar by data to future outcomes gitu. Dari data untuk mengambil prediksi di masa depan. Nah, dari konsep machine learning ini kita dapat suatu keuntungan nih. Kayak misal bisa meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini itu ketika kita membangun model machine learning itu biasanya hanya sekali model udah jadi, model yang baik udah jadi, itu kita tidak perlu repot untuk membuat programnya lagi dari awal. Kita dapat menggunakan model yang udah jadi tersebut itu untuk memprediksi hal yang serupa, hal yang kasus sebelumnya yang serupa gitu. Dengan demikian juga kita dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia gitu. Terus ini lanjut mengenai perbedaan pendekatan tradisional dan pendekatan machine learning dalam komputer ya, di mana dalam flowchart ini itu sebenarnya hampir mirip, cuma di bagian yang ini, yang red rules sama train machine learning algorithm itu agak berbeda ya. Kalau di yang tradisional itu kan setelah kita mengetahui kasus atau masalahnya, itu kita langsung menuliskan aturan-aturan, kode-kode program sesuai aturan gitu. Misalkan kalau kondisi ini nanti buat if apa, nanti keputusannya apa gitu. Terus if ini lagi if-nya apa, keputusannya apa gitu. Itu juga seterusnya sampai semuanya sudah tertulis gitu ya. Nah, berbeda dengan machine learning. Kalau machine learning sendiri itu setelah kita menentukan kasusnya itu kita perlu data yang udah terjadi di masa lampau. Nah, dari data itu si engineer itu perlu kayak menyiapkan model machine learning untuk siap dikasih data atau dikasih makan lah, istilah sehari-harinya gitu. Nah, dikasih makan ini konteksnya itu si machine learning dilatih berdasarkan data. Nah, dari hasil pelatihan itu si mesin bisa mengetahui nih pola-pola yang terjadi di dalam data dan menghasilkan suatu output yang diinginkan gitu. Nah, terus masuk ke jenis dan jenis machine learning, di mana ini untuk machine learning yang secara tradisional atau yang dasar itu ada 3 jenis. Ada supervised, unsupervised, sama reinforcement. Nah, yang pertama itu supervised. Kalau supervised sendiri itu model machine learning di mana mesinnya itu bisa belajar berdasarkan data yang telah diberi label. Mungkin di sini data latih yang diberi label membingungkan ya, karena gimana ya? Mungkin gini analoginya. Misalkan ada sebuah data, apakah obat itu baik atau buruk. Nah, dalam data tersebut itu banyak variabel-variabel atau kolom-kolomnya yang menggambarkan karakteristik dari obat tersebut. Nah, terus yang dinamakan label dalam data ini itu kolom yang menggambarkan obatnya itu baik atau buruk. Misal dalam baris satu data itu kayak misal karakter ini
terus labelnya itu obat baik gitu. Terus baris 2 ini, terus labelnya obat buruk gitu. Jadi supervise ini cocok untuk data yang ada labelnya gitu, atau ada target yang ingin dicari gampangnya gitu. Kan tadi kasusnya obat ya. Nah, yang dicari itu kita pengen tahu kategori ini, kategori obat ini apakah baik atau buruk gitu ya. Nah, dari supervise ini apa ya, bisa dibilang task driven, atau berdasarkan task itu kan apa ya, kayak tugas ya, berdasarkan tugas ya. Nah, tugas ini konteksnya ke si label. Jadi dia mengacu ke labelnya itu untuk memprediksi nilai-nilai berikutnya lah. Terus juga kita bisa membayangkan kalau supervised machine learning itu seperti di proyek-proyek pembangunan lah. Kan kalau di proyek pembangunan itu ada yang namanya supervisor ya. Nah, si supervisor ini kan yang mengawasi kerja-kerja dari anak buahnya gitu. Hal itu juga berlaku sama nih di apa, supervised learning. Jadi si data apa namanya, kolom label atau kolom target itu sebagai supervisor buat melihat karakteristik yang dia bawa gitu. Jadi seperti itulah analoginya. Nah, terus untuk algoritma dalam supervise itu banyak, cuma ada 2 kategori ini, yaitu regresi dan klasifikasi. Kalau regresi itu gampangnya kita menebak suatu nilai bilangan kontinu atau bilangan yang dapat diukur dengan suatu pengukuran. Kayak misal pada jarak. Jarak itu kan bisa diukur ya, pakai kilometer atau meter. Nah, misal pengen mengukur jarak, itu bisa pakai regresi nanti. Atau juga bisa mengukur pengeluaran dalam satu periode gitu, itu bisa. Terus kalau misal klasifikasi itu lebih ke menebak atau memprediksi suatu label atau target yang berbentuk kategori. Seperti tadi ya, yang data obat itu kan kategorinya cuma ada 2, obat baik dan juga obat yang buruk. Jadi targetnya cuma 2 ini, bukan nilai continuous. Atau kalau kategori ini bisa dibilang data nominal lah, data kategori yang tidak memiliki urutan gitu ya. Nah, mungkin itu untuk supervise. Kemudian ada unsupervised, itu lebih ke machine learning yang belajar berdasarkan datanya. Nah, kalau supervise itu tadi kan berdasarkan labelnya ya, outputnya berdasarkan output. Kalau unsupervised itu berdasarkan data-datanya, karakteristik datanya. Karena pada unsupervised sendiri itu tidak ada yang namanya label atau target. Jadi nanti outputnya itu cuma ke cluster atau pengelompokan data berdasarkan karakteristik yang sama gitu. Jadi ini cocok buat pengelompokan, misal pengelompokan gambar buah. Misalkan ada gambar buah apel, jeruk, stroberi. Nah, dari data tersebut itu dicari tuh kemiripannya, yang misal apel kan bulat menengah ukurannya, terus warna merah. Nah, itu bakal nyari tuh yang karakteristiknya serupa, nanti dia bakal dianggap sebagai klaster 1 misal. Dan klaster 1 itu dianggap sebagai apel gitu. Nah, untuk algoritmanya itu sebenarnya ada 2, clustering sama asosiasi gitu. Kalau asosiasi itu lebih ke mencari keterkaitan antar data gitu ya. Kayak misal kalau di toko itu kan kalau Lebaran ada yang namanya hampers gitu ya, yang produk-produk dipaketin jadi satu. Nah, itu tuh dari penerapan asosiasi. Kayak misal produk ini berhubungan dengan ini. Misal kalau customer beli yang ini, itu kerap kali juga beli produk yang satunya. Jadi memiliki keterkaitan yang kuat gitulah.
Nah, jadi dari dua produk yang terkaitan kuat tadi itu kayak dibuat paketan produk lah, biar meningkatkan penjualan gitu. Nah, terus ada yang terakhir itu reinforced learning, di mana reinforced learning itu kita membuat model machine learning, itu dia bisa belajar secara langsung di lingkungan yang ia tempatkan lah. Nah, sistemnya itu dia belajar dari lingkungan, nanti setiap tindakan yang dia ambil itu bakal ada poinnya. Nah, poinnya itu bisa poin plus sama minus, atau bisa dikenal dengan konsep reward and punishment gitu ya. Nah, untuk contoh reinforced learning ini pada komputer atau bot di permainan catur. Nah, sebelum jadi komputer itu, dia sebenarnya udah dilatih terlebih dahulu sama programmernya lah, atau engineer-nya gitu. Jadi misal dia komputer itu ngerakin pionnya, itu dia bakal ada perhitungan sendiri. Misal maju, itu nanti dapat nilai plus. Terus misal majuin king, itu dapat minus. Nah, itu udah ada sendiri perhitungannya. Jadi nanti setelah belajar itu nanti dia tahulah dari tindakannya sendiri. Jadi lebih baik, lebih pintar botnya gitu. Terus intinya itu dari jenis machine learning itu, kalau supervised itu ada target, ada data target, data label, dan outputnya itu data label sendiri. Kalau unsupervised itu tanpa label, dan outputnya itu lebih ke pengelompokan data. Nah, sedangkan kalau reinforcement itu outputnya model yang telah belajar dari lingkungannya gitu ya. Nah, kemudian ini ada alur kerja dari si machine learning. Mungkin ini alur kerjanya nggak baku ya, lebih ke fleksibel. Cuma secara garis besar alurnya seperti ini. Di sesi di tahap yang pertama yaitu start, itu sebenarnya ada business understanding atau pemahaman bisnis. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu tujuan dari dibangunnya model machine learning ini. Kayak misal mau mengatasi masalah apa, terus juga ruang lingkupnya apa, terus kira-kira solusinya gimana gitu. Terus setelah pemahaman bisnis itu ada yang namanya data understanding, di mana data understanding ini kita perlu tahu terlebih dahulu dari karakteristik data, terus bentuk data, distribusi data, korelasi data, dan lain-lain. Nah, maka dari itu dua proses ini itu sangat penting ya di awal ya. Karena jika di awal ini aja udah miss, itu kadang kalau udah membangun model, udah di tahap akhir itu kadang harus ngulang lagi dari awal kalau misal keliru gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu. Terus setelah data understanding itu ada data preparation atau persiapan data, di mana pada tahap ini itu kita melihat apakah pada data ini itu persebarannya udah sesuai atau belum. Nah, misal kalau misal belum, itu kita dapat melakukan transformasi data. Terus juga kita melihat apakah ada data yang kosong atau enggak gitu. Ini namanya missing value. Terus juga kita melihat apakah ada data duplikat atau tidak. Ini namanya duplication value handling. Terus juga kita perlu mengubah data kategori menjadi suatu data bilangan gitu. Soalnya data kategori seperti kalimat itu tidak bisa diolah oleh si mesin. Jadi perlu diubah terlebih dahulu gitu. Jadi inti proses data preparation ini mengubah data yang kotor menjadi data yang siap dilatih oleh si mesin gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke training data, dia bakal dilatih oleh si mesin. Oh ya, sebelum training ini kan satu kesatuan ya, training data, training machine learning algorithm, model, dan machine learning algorithm itu satu kesatuan. Jadi si engineer itu perlu
memilih model yang sekiranya cocok dengan datanya gitu ya. Nah, setelah si model itu jadi, itu nanti bakal dicoba diinputkan data yang tidak ada dalam data latih gitu. Dan nanti hasilnya prediksi, dan dari hasil prediksi ini nanti bakal divalidasi oleh manusia. Apakah datanya ini sesuai apa enggak. Terus juga evaluasi lah. Evaluasi model ini tuh banyak error, terus juga akurasinya gimana, terus juga berhasil nebak berapa gitu. Jadi intinya alur kerja ini merupakan proses penting dalam membangun model machine learning lah. Kalau misal ada tahap yang keliru aja, kadang kita harus ngulang dari awal. Nah, terus ini ada contoh penerapan machine learning di mana kita mengambil studi kasus pada dog and cat image classification, di mana kita akan membuat klasifikasi gambar pada gambar anjing dan kucing ya. Nah, untuk kasus ini tentunya kan ada target ya, ada target yang dicari, yaitu gambar. Apakah gambar ini itu anjing atau kucing? Otomatis kita bakal menggunakan metode jenis machine learning yang supervised atau yang diawasi oleh label. Nah, untuk kasus ini juga tadi kan supervised. Biasanya supervised itu kan banyak ya algoritmanya, kayak decision tree, KNN, dan lain-lain. Nah, untuk kasus ini tuh cocoknya menggunakan neural network atau jaringan saraf tiruan. Khususnya spesifiknya di convolutional neural network atau biasa dibilang CNN. Nah, model ini tuh cocok karena dia bisa melihat apa ya pixel dari gambar itu, dan pixel itu dijadikan sebagai karakteristik dari gambar gitulah. Dan jadi cocok dan bisa diolah dengan baik oleh si CNN ini. Nah, akan tetapi karena neural network atau jaringan saraf tiruan ya, itu kan bisa dibilang materi machine learning yang intermediate ke atas ya. Nah, ini kita kalau misal mau buat model CNN dari awal itu kita perlu membuat arsitekturnya seperti ini. Ya kurang lebih kayak nentuin layar ini ada apa, terus layar ini ngapain. Kayak ini layar pertama convo layer dan ReLU. Terus layar 2 polling dan berikutnya ya. Nah, itu kita perlu tahu tuh kegunaan masing-masingnya. Terus juga perlu tahu milih fungsi apalah tiap layarnya itu sendiri. Nah, dari hal tersebut itu bisa dibilang kurang cocok lah kalau misal kita sebagai orang awam ingin mencoba image klasifikasi secara langsung gitu ya. Karena kan kita perlu belajar Python, perlu belajar machine learning secara dasar, terus belajar teori neural network, teori CNN, dan teori pengolahan citra, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, Google membuat produk yang bernama Teachable Machine atau mesin yang dapat diajari. Sebenarnya mirip-mirip ya sama machine learning ya namanya ya. Di mana Teachable Machine ini adalah salah satu platform web-based atau berbasis web yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan penggunanya untuk membuat model machine learning sendiri tanpa harus memiliki pengalaman pemrograman atau coding. Jadi apa namanya platform ini sangat cocok untuk pemula ya, untuk yang pengen nyoba-nyoba mengenai cara kerja atau iseng-iseng lah, eksperimen lah untuk membuat model machine learning gitu. Oh ya, for your information, untuk Teachable Machine ini dibangun oleh Google menggunakan library TensorFlow. Jadi TensorFlow ini merupakan library buatan Google juga, itu khusus untuk menangani kasus deep learning atau neural network.
Dan itu bisa buat ngolah CNN yang gambar tadi, terus juga buat ngolah data suara juga bisa, terus data time series atau data yang kayak saham itu yang urutan waktu itu bisa. Nah, akan tetapi di TensorFlow ini bisa dibilang sangat rumit ya, sintaksnya atau penulisan programnya itu cukup rumit dan banyak settingannya gitu. Makanya ada Teachable Machine dari Google untuk membuat TensorFlow secara GUI lah gampangnya. Dan juga Teachable Machine ini itu setelah kita melatih model itu kita bisa mengekspor langsung untuk diintegrasikan dengan website kita atau juga dengan aplikasi Android kita. Itu nanti ada. Terus juga ini bahkan bisa Arduino ya malah ya. Ada bisa di microcontroller. Jadi bisa dibilang ringan banget sih TensorFlow ini. Oh ya, terus ini cara penggunaan Teachable Machine itu sangat gampang. Yang pertama tentu kita ada getter atau pengumpulan data. Jadi kita perlu nyiapin datanya dulu. Ya misal kalau data tadi yang anjing kucing, kita ya perlu nyiapin gambar-gambarnya gitu. Terus juga setelah nyiapin gambar-gambarnya, itu kita tinggal ngupload aja di platformnya. Terus misal kategori kucing, kita ngupload kucing. Terus misal kategori anjing, kita tinggal ngupload anjing di bagian situ aja langsung. Area basic, sorry. Nah, terus yang kedua itu ada kita langsung pencet aja train model. Nah, secara langsung si Teachable Machine ini bakal ngelatih gambar-gambar tadi ke modelnya secara langsung tanpa harus setting-setting parameter yang banyak sekali yang seperti di arsitektur CNN tadi ya. Nah, setelah proses training itu kita bisa mencobanya langsung di websitenya atau bahkan mengekspor untuk mendownload modelnya dan bisa dipakai di web atau Android nanti. Nah, untuk yang bisa dilakukan di Teachable Machine itu, kita dapat mengolah data gambar, seperti gambar ini, yang cewek ini itu dia buat deteksi gambarnya itu cuma dirinya aja atau dirinya aja dengan si anjing gitu. Jadi bisa memprediksi secara real time gitu ya. Terus juga dia bisa memprediksi suara. Bukan klasifikasi suara, sorry. Nah, ini dari grafik suaranya itu bisa diklasifikasikan apakah suara ini termasuk clap, tepuk tangan, atau snap, klak-klak ini. Itu bisa. Terus juga yang terakhir ini tidak kalah seru, ada deteksi pose tubuh ya. Dari ini tulang-tulangnya itu bisa kelihatan. Maksudnya dari gambar tubuh kita itu bisa secara otomatis terdeteksi rig ya, kalau di modeling itu. Di 3D modeling itu namanya rig, tulang-tulangnya lah, tulang-tulang virtualnya gitu. Nah, itu bisa deteksi kita lagi berdiri atau kita lagi jongkok gitu ya. Nah, sebenarnya untuk yang masa sekarang itu cuma ada 3 sih, antara image, sound, sama pose. Dan katanya si Google masih ngembangin sih ini, masih disupport lah ibaratnya ya. Jadi ya kita tinggal menunggu aja ke depannya nanti gimana ya. Nah, ini kita langsung aja ya nyoba-nyoba ya. Untuk praktik session ini kita pakai dataset anjing dan kucing. Nah, sebentar ya, nanti aku share. Oh ya, ini untuk websitenya di sini ya teman-teman. Terus kalau kalian mau nyoba nanti datasetnya ini, ini kita perlu download dulu sih. Kalau nggak mau pakai ini ya kita download dari Google nggak apa-apa sih. Tapi minimal 20 gambar ya, karena itu eh, apa namanya, persyaratan minimal buat pelatihan modelnya gitu. Ntar aku share screen bagian ini ya.
Nah, ini udah aku buka websitenya. Nah, ini bisa kita lihat di awal. Nah, ini cewek. Nah, bisa deteksi ya. Ini juga suara, apakah metal atau bukan metal, suara gitarnya. Terus ini pose. Nah, ini yang clap sama tek gitu. Nah, inilah contohnya lah ya. Ya, sebelum mulai kita coba explore dulu ya. Nah, ini cuma pengenalan. Nah, ini cara penggunaan tadi. Ini mungkin kalian nanti kalau bingung bisa lihat ini. Ini udah jelas kok. Ini tinggal di play video. Nah, itu nanti bisa lihat lah kalian lah. Sebentar, aku kembali. Nah, kemudian ini yang bisa dilakukan oleh teachable machine tadi udah ya. Nah, terus ini ada tutorial juga. Nanti kalian kalau misal iseng bisa ngikutin ini. Nah, yang pertama ini banana meter buat deteksi apakah pisang itu udah matang atau tidak. Terus juga ini deteksi tepuk tangan, clap, snap, sama siul. Terus yang pose ini deteksi kepala ya, kalau nggak salah ya, head tail. Nah, ini contoh hasil akhir yang udah dibuat oleh orang-orang. Ini integrasi Arduino, kayak apa ya, eh, mesin sorting lah. Ini dia kalau nggak salah deteksi permen dan marshmallow. Terus juga ini Teachable Snack. Itu dia dari gestur tangan, misal gini, gini, gini. Nanti dia bisa gerakin lah, gerakin si ularnya. Nah, ini sorter juga sama kayak tadi. Arcade juga ini buat gerakin game gitu. Mungkin udah sih. Ini paper. Kalau misal mau baca ya nggak apa-apa ini. Mungkin kalau mau mulai ini ya, pencet get started. Nah, nanti diarahin ke halaman ini. Kita bisa membuka project yang telah kita buat sebelumnya dari Google Drive atau juga file. Atau kalau misal dari awal itu kita bisa milih nih, bisa image, audio, pose. Namun pada kali ini kita nyoba yang image aja ya. Nah, ini bisa milih ada standar, ada embedded. Kalau standar itu ya standar buat dijalankan secara di komputer, di web atau Android gitu. Nah, kalau yang embedded itu untuk microcontroller kayak Arduino atau apalah ya, yang kecil gitu, perangkat kecil microcontroller. Dan ukurannya ini juga beda ya. Kalau yang embedded itu ukurannya cuma setengah MB, ini sangat kecil sekali. Terus juga gambar atau citranya itu yang bisa diolah cuma 96 pixel dari gambar hitam putih. Sorry, salah pencet. Kita pakai yang standar ya, chat. Nah, ini ada tampilan awal dari untuk menu image. Nah, di mana untuk flow-nya itu kita pertama ngupload atau gather ngumpulin data di bagian ini dulu yang kiri. Ini kan kasus kita mau deteksi anjing atau kucing ya. Nah, tadi dataset ini udah aku download. Ini udah tak download, udah tak pencet. Terus sebentar set screen-nya yang desktop. Nah, tadi udah aku download hasilnya. Hmm, Mana ya? Nah, ini datasetnya ini. Ada banyak gambar kucing, terus juga gambar anjing. Nah, kalau kalian nggak mau download yang tadi itu terlalu besar ya, 100 MB, kalian bisa download satu-satu di Google. Namun kali ini aku pakai ini aja ya, biar cepat. Nah, yang pertama kita namain dulu nih. Misal pertama kucing ya, cat. Terus yang kedua anjing. Nah, sebenarnya untuk metode
pengunggahan gambarnya itu ada dua, yaitu pakai webcam secara langsung. Jadi nanti kita misal lambaikan tangan atau pose gini, terus kita pencet, itu bisa kerekam, tapi ini berhubung kita pakai Zoom, kita belum bisa ya. Nanti kalian bisa explore. Sebenarnya caranya gampang, tinggal pencet webcam, nanti di sini itu ada tulisan tahan untuk merekam. Jadi misal kasus gunting kertas batu, itu kalian tinggal gini, terus pencet, nanti otomatis gambarnya terpotret gitu. Nah, kali ini kita pakai upload aja, terus kita pilih 16 gambar ya, 20. Ini kita pakai 20. Nah, 20 gambar, kita tarik aja langsung. Nah, ini bakal ke proses, ini udah ke upload. Untuk gambar kucing udah siap. Kemudian gambar anjing, ini caranya sama. Kita pilih lagi gambarnya, ada 20. Kita upload. Nah, untuk ini itu gambarnya udah siap di training atau dilatih. Itu kita tinggal pencet aja nih, training model. Ini nanti bakal diproses oleh si mesinnya. Itu kurang lebih nggak lama sih. Oh ya, ini jangan lupa jangan switch step karena lagi diproses. Ini cepat kok. Area. Nah, ini udah bisa. Ini kita bisa nyoba langsung nih di sini nih. Ini kita pilih prediksinya pakai file, terus kita pilih gambar anjing secara acak. Misalkan ini ya. Oh salah. Bentar ya. Oh ini on. Ini kita tarik. Ini gambar anjing. Nah, ini si mesin bisa langsung memprediksi kalau gambar ini adalah anjing. Dia dengan tingkat apa namanya? Tingkat similaritas atau tingkat kemiripannya sebesar 100% untuk gambar anjing ini. Mungkin kita coba gambar lain ya. Mana ya? Ini gitu ya. Nah, ini malah misklasifikasi. Malah kedeteksinya kucing. Nah, hal ini tuh mungkin dikarenakan satu, karena data yang dimasukkan itu kurang. Karena cuma 20 aja. Jadi ada misklasifikasi lah gampangnya. Terus juga yang kedua mungkin karena si mesin ini kan cuma nerima berapa ya tadi? 224 pixel kali 224. Nah, jadi secara nggak langsung yang kita upload tuh kayak kepotong gitu loh. Jadi cuma cuma perutnya aja nih yang masuk. Ya mungkin yang perutnya kayak gini tuh banyak yang di data kucing. Jadi misklasifikasi gitu ya. Mungkin coba lagi yang kucing sekarang. Hmm, ini coba. Nah, kalau ini 100% aman. Terdetek ya aman ya. Terus coba lagi nih ya, yang aneh fotonya. Oh ini masih kucing aman. Terus ini coba kucing oyen. Nah, aman. Ya bisa dibilang ini udah cukup bagus sih modelnya, udah bagus lah buat data yang sedikit ini, cuma 20 gambar, itu bisa deteksi gitu loh. Mungkin kita coba ya hewan yang mirip-mirip. Misal ini ada serigala. Ini kira-kira gimana ya? Nah, dia malah terklasifikasi sebagai kucing nih. Nah, ini juga kayak tadi lagi, karena datanya mungkin kurang.
Mungkin juga si anjing ini, si serigala ini itu karakteristiknya mirip kucing nih. Kayak telinganya ya mirip ya mungkin ya. Jadi misklasifikasi. Mungkin coba ini anjing husky. Nah, ini juga kucing nih, sama nih. Mungkin karena telinganya ya. Terus juga misal singa. Loh, loh, loh. Oh, formatnya nggak bisa. Cuma JPG berarti. Misal cheetah. Nah, kalau ini kucing. Ya, masih kucing ya, aman ya. Ya, kurang lebih gitu ya. Buat ini. Oh ya, di Flexible ini juga kita bisa mengatur di advance, mengatur apa namanya parameter modelnya secara sederhana di sini. Kayak di sini Apple, Apple tuh semacam uh, seberapa banyak pelatihan oleh model yang dilakukan. Nah, dalam hal ini itu modelnya tadi udah melakukan pelatihan sebanyak 50 kali ya. Jadi bisa dibilang EPOS ini kalau semakin banyak ya semakin banyak yang dilatih secara berulang-ulang gitu. Terus ini ada batch size itu kayak apa ya? Batch itu kan kelompok ya, size ukuran kelompok. Jadi dari ke-40 data ini itu bakal dipecah-pecah nih jadi 16 kelompok. Dan 16 kelompok ini itu bakal masuk setiap epoch, setiap pelatihan. Misal epoch pertama nanti 16 masuk, epoch kedua 16 kelompok masuk, gitu seterusnya gitu. Untuk batch size sendiri itu semisal semakin besar itu pelatihannya atau hasilnya bisa dibilang lebih baik atau optimal karena ini apa namanya? Karena kan dari semakin banyak kelompok itu kan datanya dilatihnya semakin banyak juga kan. Berarti kalau nggak secara nggak langsung ini epoch 50 versus 16. 50 kali 16 itu kan berapa ya? 800 ya. Ya, 800. Jadi si mesin ini melakukan pelatihan sebanyak 800 kali gitu. Namun kita juga nggak boleh ngatur ini kebanyakan gitu ya. Karena takutnya nanti hasilnya itu terlalu baik. Nanti ketika dimasukkan data yang melenceng sedikit aja, itu hasilnya bakal parah banget. Bakal melenceng jauh gitulah ya. Jadi kedua parameter ini perlu diperhatikan baik-baik gitu. Terus juga ini ada learning rate atau rasio si mesin ini belajarnya. Dalam hal ini itu cuma 0,001. Nah, learning rate ini gunanya itu setiap epoch, setiap iterasi ini itu dia bakal mungkin kasarannya dikali sama ini gitu. Misalkan hasil epochnya jadi tingkat kebaikannya 100, nanti bakal dikali ini, jadi nambah 1 poin gitu. Learning rate ini boleh ngatur kita boleh ngaturnya terlalu tinggi atau rendah gitu. Misalkan kalau terlalu rendah, itu model kita bisa jadi kurang dapat mengenali pola-polanya gitu ya. Oh iya, kurang kurang dapat mengenali pola-polanya. Namun kalau misal ini terlalu tinggi, itu si model nanti bakal uh, seperti terbebani gitu. Karena kan setiap pelatihan itu beban learningnya sangat gede. Dan nanti hasilnya kayak lebih jomplang gitulah. Misal pelatihan 1 hasilnya bagus, terus pelatihan 2 hasilnya jelek. Dan nanti otomatis dari 2 ini udah jomplang gitu loh. Yang satu bagus, yang satu jelek. Karena bobotnya terlalu tinggi gitu.
Terus juga ini kita bisa melihat under the hood. Ini kayak evaluasi singkat dari modelnya ya. Nah, ini akurasi per kelas. Ini akurasinya 1%. Gila banget sih. Ini kayak 100% akurasi lah gitu. Nah, ini kita bisa melihat sampelnya. Ini dari 3 jenis kucing itu terprediksi sebagai kucing. Kita bisa lihat di sini, confusion matrix. Ini salah satu metode evaluasi pada machine learning. Jadi semakin banyak yang terprediksi benar, itu akurasinya juga makin tinggi gitu lah ya. Dan ini juga kita bisa melihat akurasi per pelatihan atau akurasi per epoch. Misalkan dalam grafik ini tuh awalnya kan ini ya akurasinya 6, terus makin sini makin meningkat. Nah, untuk menilai seberapa bagus modelnya itu biasanya akurasi pertama jelek. Terus makin lama itu makin naik, terus pas di ujung itu nilainya stagnan atau uh, garis lurus itulah ya. Terus juga kita nggak hanya melihat nilai ACC aja atau akurasi aja, kita juga perlu melihat tes akurasi. Karena kan data yang dilatih itu kan seperti apa ya? Data latih kan dimasukkan ke model ya. Otomatis data yang udah buat latihan tadi nggak boleh buat ngukur tes akurasi gitu. Jadi harus data yang berbeda. Kayak nilai model ini kalau dimasukin data lain itu gimana kalau tes akurasi gitu. Nah, ini udah bagus ini. Nah, terus loss. Loss itu buat ngukur tingkat loss. Ini bisa lihat. How well model learning to predict reclassification. Jadi kayak melihat miss-nya gitu. Kalau ini kan melihat yang benarnya ya. Nah, kalau yang loss itu kayak melihat yang salahnya. Jadi kalau yang bagus itu semakin lama semakin murah. Kayak gini grafiknya. Nah, mungkin itu sih untuk evaluasi ini. Mungkin dari teman-teman nih ada pertanyaan atau gimana mengenai Teachable Machine. Boleh sharing-sharing ya teman-teman ya. Atau gimana nih? Yuk, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan aja. Bisa lewat kolom chat atau bisa langsung on mic juga boleh. Bisa langsung ditanyakan ke Mas Bagus, silahkan. Ya mungkin sambil nunggu ya suaranya. Kita coba-coba lagi nih yang apa namanya? Yang ini, yang project suara. Nah, ini project. Kita coba ya. Nah, kalau yang suara tuh kurang lebih sama tampilannya, cuma ini ada background noise itu kayak kelas yang wajib lah harus ada. Jadi dia bakal merekam suara ketika tidak ada apa-apa gitu. Kita bisa sama pakai mikrofon atau upload. Misal mikrofon ya, coba ya. Nah, kalau ini suara noise-nya, noise background. Ini udah kerekam. Kita tinggal pencet extract sampel aja. Nah, ini otomatis bakal dipotong-potong oleh Google. Terus misalnya ini kita buat tepuk tangan ya, tepuk. Ini kita juga bisa rekam lagi. Nah, ini kita ekstrak sampai minimal 8 ya.
Nah, ini udah 8. Kita coba aja ya langsung ya. Ini bentar. Ini sama ke training. Nah, ini udah bisa ya. Misal aku diam dulu ya. Nah, ini kalau aku diam background noise yang 100% karena nggak ada apa-apa ya. Terus misal aku coba tepuk, nah dia bakal yang tepuk tuh bakal kedeteksi 100% karena dia melihat pola pola spektrum pada tepuk ini. Misal tiba-tiba tinggi atau yang awalnya diam terus tiba-tiba naik frekuensinya jadi terdeteksi gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Oh ya, misal kita mau ekspor tuh kita tinggal mencet ini nih, export model, download. Nah, oh, untuk sekarang tuh cuma bisa untuk web TensorFlow JS sama TensorFlow Lite buat Android. Itu nanti kita tinggal download atau terus juga instruksinya nanti bisa cari tutorial di luar ya. Ya mungkin itu Mas Farhan. Ya ada pertanyaan belum ya? Dari aku diam dulu ya, Adan. Oke, terima kasih Mas Bagus atas materi yang disampaikan. Yuk, teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, ada pertanyaan masuk ini. Izin bertanya, Kak, apakah harus pandai matematika, Kak, untuk belajar machine learning gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya ini dari Mimin nih. Apakah harus pandai matematika untuk belajar machine learning? Sebetulnya kalau belajar harus pandai itu mungkin enggak ya, mungkin nggak harus pandai-pandai banget. Tapi kalau misal udah ada basic matematik itu malah lebih bagus itu loh. Kayak di machine learning itu kan sebenarnya kumpulan dari rumus-rumus matematika gitu kan. Nah, kalau kita tahu matematika, udah pandai matematika dari awal, itu mungkin lebih mudah gitu loh belajarnya. Kayak udah tahu eh, kalau rumus ini itu nanti ngapain-ngapain gitu. Misal pun nggak bisa matematika juga bisa sih, tapi lebih ke sisi praktikalnya gitu, lebih ke sisi kodenya. Jadi kalau misal buat machine learning yang dari awal tanpa library itu bisa dibilang susah sih. Tapi kalau misal ingin secepatnya buat produk jadi itu mungkin baca baca dokumentasi bisa sih tanpa
matematika. Jadi untuk pandai atau enggaknya itu tergantung kebutuhan sih. Semakin bisa ya bagus gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Oke, terima kasih Mas Bagus atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi. Ya mungkin atau enggak harus tanya sih, sharing-sharing juga nggak apa-apa ya dari teman-teman. Oke, ada pertanyaan tambahan lagi. Masih dari Mimin ya ini. Izin tanya lagi Kak, kendala apa aja Mas dari Mas Bagus saat belajar machine learning dan kenapa ingin belajar machine learning? Silahkan dijawab Mas Bagus. Oke, terima kasih lagi pertanyaannya. Kendala ya pertama. Untuk kendala sendiri, kalau aku dulu pas awal-awal belajar ya, secara konsep itu bisa dibilang kayak susah banget itu loh. Karena kan mesin learning itu bisa dibilang hal baru, hal yang lagi trending dulu kan. Kayak misal algoritma ini itu dalaman-dalamannya itu gimana sih sebenarnya. Terus juga mengenai kendala di apa namanya workflow juga dulu saya bingung banget tuh. Kayak misal di bagian ini tuh ngapain aja sebenarnya gitu. Soalnya dulu kan awal-awal belajar saya belajar jadi ya gitu. Jadi kendalanya di konsep. Terus juga ingin belajar kalau dulu awal-awal karena tebing sih jadi tertarik pengen nyemplung gitu. Terus juga selain itu kan aku suka hal-hal yang otomatis lah, hal-hal yang otomatisasi. Jadi machine learning ini bisa dibilang cocok gitu. Terus juga hmm, kalau prospek ke depan juga aku rasa machine learning masih masih terlalu luas gitu loh apa yang diberinya. Jadi mau nggak mau ya tetap belajar, harus tetap belajar gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Gimana teman-teman, masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, aku tunggu dulu ya buat teman-teman yang mungkin masih mau bertanya.
Aku mau ngingetin ya teman-teman, jadi tim GDSC itu ada door prize buat kalian semua, jadi kalian bisa dokumentasikan acara ini, terus nanti bisa di-upload di story IG teman-teman semua, dan dikasih kesan yang menarik, dibuat semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk tag IG GDSC Polines di @gdsc.polines. Nanti bagi yang beruntung dapat hadiah menarik dari tim GDSC Polines. Dan karena udah nggak ada pertanyaan, oh, gimana Mas Raffi? Silakan. Mungkin ini Mas Bagus. Kebetulan di saya kan ada mata kuliah ini kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya dalam pembuatan model itu yang paling lama prosesnya dan mungkin kira-kira tahap awal ketika saya mau ini bikin model sendiri lah, misal untuk suatu tujuan itu yang perlu saya pahami mungkin awalnya apa? Maksudnya kayak pemahaman tentang uh, data atau tentang langsung pahami juga soal library kayak TensorFlow kayak gitu atau gimana Mas? Oke, terima kasih Raffi pertanyaannya. Tadi berarti pertanyaannya lebih ke apa yang harus dipahami ketika dalam pembuatan model machine learning ya. Iya Mas. Oke. Sebenarnya kalau pembuatan machine learning di skala bisnis ya, itu biasanya dia pakai alur kerja CRISP-DM, CRISP-DM atau cross standard cross industry standard process for data mining. Nah, itu biasanya dipakai di rata-rata perusahaan itu pakai workflow itu gitu loh. Nah, workflow itu terdiri dari pemahaman bisnis, pemahaman data, terus persiapan data, pembangunan model, evaluasi, dan deployment. Nah, biasanya itu yang jadi banyak miss itu di bagian yang pertama, business understanding sama data understanding. Nah, soalnya di business understanding itu biasanya itu dari si user atau si atasan yang minta dibikinin project itu kadang mintanya misal ini terus si lead machine learning-nya atau lead programmernya itu miskonsepsi gitu loh, kayak miskom. Nah, dari hal ini aja otomatis proses yang ke belakangnya itu jadi miss semua gitu loh. Apalagi di data understanding. Di data understanding itu uh, biasanya lebih ke pencocokan apa ya, memahami data yang sekiranya cocok untuk masalah gitu loh, masalah bisnis. Jadi misal datanya itu ada yang kurang atau kelebihan, itu juga bisa jadi miss. Nah, otomatis di dua proses awal ini itu kadang bolak-balik gitu loh, repetitif. Jadi kadang di bisnisnya udah benar, tapi datanya salah. Otomatis balik ke bisnis lagi. Mungkin dari datanya yang kurang spesifik atau gimana, itu nanti diperbaiki lagi. Terus juga misal bisnisnya miss, tapi datanya benar, itu balik lagi ke bisnis. Dan repetitif terus gitu loh. Nah, dari dua hal ini tuh yang paling penting sih menurutku. Terus juga setelah itu, proses data preparation juga perlu apa ya, hati-hati gitulah. Soalnya di data preparation itu kita kan membersihkan data lah, biar siap diterima model. Nah, kalau ada yang miss saja atau ada yang di luar skala, itu modelnya bisa jadi aneh nanti. Terus di di modeling tersendiri itu kita sebagai engineer itu perlu memilih lah model sesuai kasus di bisnisnya nanti. Soalnya biasanya di model ini juga kadang terjadi banyak miss.
pas evaluasi nanti kayak underperforma atau overperforma itu nanti perlu balik lagi ke business understanding, otomatis bolak-balik lagi gitu loh. Jadi yang paling krusial itu antara business understanding, data understanding, sama di bagian pemodelan gitu. Itu yang paling perlu diperhatikan sih, kalau menurutku. Ya sebenarnya semuanya penting sih. Cuma di 3 hal ini yang perlu perhatian lebih gitu. Mungkin itu Mas Raffi jawabannya. Oh ya, itu juga nge-share mungkin buat jadi referensi nih. Iya, terima kasih Mas sudah dijawab. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak nih sebelum kita dokumentasi? Dan mungkin kita bisa langsung dokumentasi aja ya. Oke, siapa yang abang-abang siapa nih Mas? Apa yang dokumentasi? Ya, sebentar. Ya. Ya, saya hitung ya. Kasih ya. 1, 2, 3. Langsung. 1, 2, 3. Nah, udah. Satu lagi. Bentar. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih tadi Mas Bagus buat materinya. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, ini ada link feedback buat teman-teman, bisa diisi dulu ya link feedbacknya, jadi biar kita bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, dan penutupan materi kali ini juga sekaligus menutup tag Ramadan Week tahun ini. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, jangan lupa kita masih punya acara-acara seru ke depannya, jadi stay tune aja, pantengin terus di GDSC Polines. Oke, gitu aja. Aku Farhan sebagai moderator, ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya hadir ke sini. Terus mohon maaf juga kalau ada salah kata dari aku mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, cukup dari aku. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih teman-teman semua.